Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Dan pada kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara melepas liarkan atau menjinakkan, atau menjelaskan bagaimana burung ombyokan itu yang sudah bisa kita lepaskan atau yang belum bisa kita lepaskan. Jadi ada tanda-tandanya. Oke, di sini kita intip dulu burung-burung yang telah saya pelihara ya. Ini sebenarnya burung juga biasanya dilepas liarkan, tapi karena kita mau melepaskan burung jalak kebo, dan ini burung jalak kebo yang lain juga sudah ada di genteng juga di halaman rumah, jadi saya nanti akan bergantian. Kalau dikeluarkan semua barengan itu pada tarung ya, kasihan yang kecil. Nah, di sini adalah kandang burung yang 7 hari lalu telah saya beli, yang saya prediksi adalah jantan ya. Dia ombyokan tapi kemungkinan udah lama karena kakinya udah ada bersisik, jadi saya prediksi ini burung udah lama, tapi jarahnya itu enggak banget ya. Jadi terlihat kalau burung ini burung yang peliharaan lama seperti itu ya. Jadi di sini saya akan melepaskannya. Nah, di sini udah saya kasih glodok ya, kasih glodok biar dia terbiasa gitu, tapi ternyata dia nggak respon karena dia juga mungkin baru lihat glodok. Dan burung ini juga sendiri, tapi sudah 2 hari saya lihat burung ini kalau saya lewat itu bunyi terus. Jadi untuk hari ini saya akan melepas liarkan ya, semoga ini bisa buat contoh untuk teman-teman ya. Kalau nanti tidak hilang, kalau nanti hilang atau nggak pulang ya jangan ditiru dulu ya, cukup saya saja yang berkorban untuk burung ini. Oke, untuk melepaskan burung yang ombyokan, setelah kita taruh kandang itu kita harus melihat ciri-cirinya dulu. Kalau dilihat itu sudah kelihatan ada respon kalau kita datang ya, ada respon gitu, tidak begitu takut ya, kita boleh melepaskannya. Apalagi di tempat saya ini ada beberapa burung yang emang sudah diliarkan, jadi ini sangat mudah untuk mempelajari burung-burung yang baru di sini. Jadi untuk teman-teman yang belum ada burung ya harus hati-hati juga ya. Tapi yang namanya burung jalak kebo itu saya rasa burung yang cerdas. Jadi selama dia merasa nyaman, maka burung ini akan selalu berputar-putar atau berkeliling di tempat tinggalnya, walaupun tempat tinggal yang baru seperti itu. Oke, ini pertama kali keluar saya biarkan aja, tapi karena dia burung yang udah birahi ya, maka dia enggak terlalu pecicilan ini. Jadi ya cuman ngikut-ngikutin yang lain aja ini. Ini malah ngejar saya, dan dia juga terbangnya itu nggak mau tinggi itu, tapi nggak tahu nanti ya. Jadi dia hanya berputar-putar ikut yang lain gitu ya. Nah, ini saya rasa ini burung sudah termasuk jinak, walaupun ya kalau kita tangkap nggak bakal bisa ini. Ini kalau saya deketin aja mungkin dia kabur. Tapi begitulah caranya. Kalau emang pengen yang instan gitu ya, yang nggak begitu lama ya, belilah yang ada tanda-tandanya, nggak takut walaupun dia galak. Tapi kalau nggak begitu takut sama orang, galaknya kalau kita mengulungkan tangan saja itu ya, itu biasanya burung masih bisa diajari untuk jinak. Dan kebanyakan yang namanya burung jalak kebo itu adalah burung yang paling jinak kalau menurut saya. Oke, di sini burungnya malah pada bareng-bareng ya, jadi dia nggak tarung karena dia di dalam itu sudah sekitar 4 hari saya campur. Tapi kalau malam aja, kalau siang saya lepaskan itu yang lain, jadi saya tinggal yang satu itu aja karena dia belum tahu pintu arah keluarnya. Jadi dia selalu tinggal di dalam sambil bunyi, walaupun kalau kita terlalu dekat juga ya dia galak banget ya sepertinya. Tapi saya lihat itu dia udah bunyi terus gitu kan, sambil manggut-manggut kepalanya gitu. Jadi kayak burung yang sudah birahi gitu. Burung birahi itu manggut-manggutnya nggak harus melihat pasangannya atau beda jenisnya ya, walaupun ada betinanya itu dia malah manggut-manggutnya malah sambil gerak-gerak ya. Tapi kalau melihat saya yang sering kasih makan dia ya, dia hanya manggut-manggut saja, alias dia sudah merespon.
Nah, kalau sudah begini lama-lama itu dia akan mengejar-ngejar kita. Apalagi kalau kita memegang makanan, itu pasti dia akan mengejar kita. Tapi ingat, jangan sampai burung ini apa namanya ya, disakiti lah, intinya seperti itu. Nah, ini malah pada terbang di atasnya ya, semoga dia nggak ikut. Oke, malah dia ikut itu ya, malah dia ikut terbang, tapi ya semoga saja dia nggak hilang teman-teman. Nah, ini malah hinggap di atas genteng, dan ini juga ada yang di pohon di belakang rumah ya, di samping rumah ini. Dia selalu ikutin yang sudah pada jinak. Ini pada makan semut teman-teman, jadi dia suka sekali sama semut, ini semut kuning. Dan semoga yang saya baru lepaskan atau burung membiokan tadi nggak ikut keluar, karena ini burungnya sebenarnya beda jenis. Dia itu mempunyai jambul itu sangat menonjol, jadi sangat terlihat. Kenapa sekarang nggak kelihatan? Karena dia itu lama sekali di kandang yang jual ya, jadi dia itu sering makan buah-buahan sehingga jambulnya itu nggak menonjol lagi ya. Ini nanti kalau sudah sering saya mandikan, ini nanti akan terlihat jambulnya seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih agak-agak ragu atau agak bingung melepaskan burung ombyokannya agar dia jinak ya, kalau di sebelahnya tetangga ya ada yang punya burung jalak kebo, walaupun ada di kandang itu dipinjam dulu ya, taruh di sebelahnya ya, atau di depan rumah gitu. Yang pendek kalau bisa ya taruh aja di tanah gitu ya, malah nggak apa-apa kandangnya. Nah, nanti yang teman-teman mau lepas liarkan dicoba itu boleh, tapi harus lihat dulu ya, jangan asal diterbangkan. Soalnya kebanyakan teman-teman kita yang kehilangan burung karena nggak tahu caranya, nggak tahu triknya ya. Terlihat udah jinak, udah mau dikasih jangkrik, udah mau nyaut, udah mau makan gitu ya, walaupun jangkriknya di tangan kita, tapi setelah dilepaskan itu malah kaburnya jauh, nggak tahu kemana ya. Itu sangat membuat kita kecewa ya, padahal burung ini teman-teman umpamanya udah melihara lama, lebih dari 1 bulan. Nah, ini saya melihara hanya 7 hari saja. Ini saya beli kemarin di Ambarawa. Nah, di sana banyak burung seperti ini yang di pinggir-pinggir jalan, tapi saya milihnya itu repot banget itu. Jadi di ratusan burung itu saya hanya cocok dengan yang satu ini ya, walaupun harganya dipatok di atasnya yang lain ya, karena tukang burungnya juga tahu saya suka yang itu, jadi ya saya nurut aja, karena walaupun mahal ya itu masih standar saja. Dan saya sengaja beli, dan ya kalau ini buat percobaan, kalau emang hilang ya gimana lagi ya. Ya mudah-mudahan walaupun hilang dia bisa mencari makan sendiri, atau ada yang menangkapnya sehingga dia tidak apa namanya tidak menemukan makan di lahan, itu namanya dia kelaparan ya. Jadi sehingga dia masih bisa makan seperti biasa. Nah, setelah saya taruh fur ini saya nggak pernah ya teman-teman ya, kalau ada yang nanya itu makanya fur apa. Ini fur ayam yang warnanya kuning. Jadi fur ayam yang warnanya paling kuning, nah itu yang sering saya beli untuk kasih makan burung ini. Jadi saya sudah pernah mencoba kasih fur burung yang mahal, terus yang sedang, terus yang murah. Saya campur dua-duanya. Nah, tapi dengan wadah yang berbeda. Yang satu itu cuma fur ayam seperti ini yang kuning, ternyata dia memilih fur yang kuning itu ya, jadi memilih fur ayam. Tapi itu bukan fur kering ya teman-teman bisa ini cek. Jadi ini adalah fur kuning yang dibasahkan ini, jadi dibasahkan sampai lembek banget, jadi nggak asal basah, ini benar-benar lembek sampai agak terlihat airnya. Dan kalau saya coba dari kecilnya itu ya, dari dia baru terbang-terbang itu saya kasih fur yang agak kering itu ya, basahnya itu nggak basah banget, ternyata
burung ini nggak mau, jadi ya saya kasih yang lembek ini, yang airnya kelihatan, malah dia suka sekali. Kenapa ini burungnya kok agak-agak minggir seperti ini? Karena ini takut sama yang satu ya. Jadi ini malah jinak sepertinya ini. Jadi setelah beberapa menit saya lepaskan ini, udah kebiasaan sama yang lain. Mungkin dia tahu kalau saya itu orang yang nggak berbahaya ya. Jadi dia malah ikut di belakang saya ini. Ya teman-teman bisa lihat ya, dia malah menarung saya ini. Ya kenapa kok burungnya ciri-ciri seperti ini ya? Mungkin teman-teman ada yang tanya. Nah jadi ini burung yang udah birahi. Ya burung yang seperti ini hanya burung jantan ya. Ini sudah dipastikan jantan. Jadi memang dari belinya pun saya udah mengira kalau burung ini adalah burung jalak kebo yang jantan, walaupun jenisnya itu berbeda. Ya, jadi ini burung emang dari luar pulau juga, bukan dari Jawa, tapi yang jelas ini bukan dari Kalimantan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini yang masih muda-muda banget pada takut ini, pada minggir dari serangannya ya. Ini suka menyerang ini, menyerang yang lain. Kalau yang lain agak dekat itu diserang gitu. Padahal tujuannya kita mau menjodohkan, barangkali dari beberapa burung ini ada yang cocok gitu ya. Tapi ternyata semua burung di sini diserang sama dia sambil berbunyi-bunyi seperti ini. Dan dia itu kelihatan galak banget kalau ada saya di dekatnya. Jadi dia mau nyamber. Tapi teman-teman juga mungkin tahu kalau walaupun burung seperti ini itu kalau mau ditangkap itu nggak bakal bisa ini. Tangan saya belum diulungin, dia udah tahu dan dia akan kabur seperti itu ya. Jadi untuk triknya seperti itu. Ingat, walaupun burung kita udah kelihatan jinak, jangan coba-coba mengagetin dia dengan menangkap, melempar batu atau melempar suatu apapun, atau hanya mengayunkan tangan. Nanti dia akan kabur dan dia merasa kalau yang melihara itu jahat seperti itu. Nah jadi tetap kita biarkan saja ya, karena ini ada beberapa burung juga yang liar ya, kemungkinan dia juga ikut-ikutan walaupun dia nggak pas. Nah ini yang lain masuk ke rumah dia malah ke genteng gitu ya, yang lain di atas motor seperti ini malah dia nggak tahu di mana ini. Jadi ini hanya burung-burung asli burung saya ini ya, yang dari kecil. Jadi itu bisa dilihat ada cincinnya ya. Kalau yang tua tadi nggak ada cincin, jadi kemungkinan di sana juga burung yang bukan anakan. Dan teman-teman harus bisa lihat juga ini burung birahi. Kenapa saya bilang burung birahi walaupun dia jantan? Dia malah mencari sarang ya, walaupun ya jenis sarangnya itu ngawur asal aja ya. Karena dia juga kemungkinan belum pernah bersarang, tapi dia sudah tahu caranya itu. Nah ini malah yang satu ikut ya, semoga saja ini bisa dijodohkan dengan yang ini ya, walaupun masih muda ini, baru ganti bulu alias mabung ya. Ini dia baru pastol ini yang punya saya sendiri, dan semoga ini bisa jodoh karena ini tidak ditarung, ini malah bawa-bawa seperti ini ya. Oke teman-teman, seperti itu saja ya. Barangkali teman-teman ada yang mau melepas liarkan burung yang ombyokan ya, mau dicoba-coba ya, hati-hati ya, caranya seperti itu ya. Kemungkinan ada suatu kekurangan dari kata-kata kami ya, mohon maaf ya, karena kami juga pemula ya. Kami hanya berbagi di sini di channel ini ya, untuk berbagi ilmu setahunya kita ya, setahunya kita dari tahun 85. Jadi untuk melihara burung itu udah terlalu hafal ya, kalau kekurangan minta maaf. Salam sukses untuk burung liar.